Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Nah, kita tahu bahwa sekarang di Indonesia kasus COVID semakin meningkat dan masyarakat semakin aware dan menginginkan untuk mendapatkan vaksin. Oleh karena itu, akhir-akhir ini saya seringkali mendapatkan pertanyaan terkait vaksin ya. Salah satu pertanyaannya adalah, kok di Indonesia Sinovac digunakan, sedangkan di Eropa tidak digunakan, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, untuk video yang sekarang saya ingin membahas pertanyaan yang barusan. Kenapa di Uni Eropa Sinovac tidak atau mungkin belum digunakan, sedangkan di negara lain sudah digunakan. Nah, tapi sebelum menjawab hal tersebut, mungkin kita harus bertanya, sebetulnya siapa sih yang berwenang untuk mengeluarkan atau meng-approve bahwa suatu obat atau vaksin si COVID-19 ini boleh digunakan di Uni Eropa? Nah, untuk menjawab itu, ternyata di Uni Eropa itu ada satu badan, namanya The European Medicines Agency, atau kita sebut EMA ya, European Medicines Agency, EMA. EMA. Jadi EMA ini adalah suatu badan di Uni Eropa yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi secara saintifik, mensupervisi, dan juga memonitor keamanan produk-produk obat-obatan di Uni Eropa. Jadi cakupannya sangat luas. Nah, si EMA ini diatur atau digovern oleh manajemen board yang sangat independen. Diusahakan independen ya, karena kalau kita lihat si EMA ini manajemen boardnya sendiri terdiri dari 36 anggota yang ditunjuk betul-betul untuk kepentingan umum dan tidak mewakili pemerintah manapun, organisasi manapun, dan juga sektor apapun. Nah, si EMA ini terdiri dari beberapa komite dan juga ditambah dengan working parties and other groups. Jadi komitinya ini ada 7, saya sebutkan, tapi saya tidak akan menjelaskan satu-satu apa itu. Jadi yang pertama adalah Committee for Medicinal Products for Human Use, atau komite untuk produk-produk obat-obatan untuk digunakan di manusia. Yang kedua adalah Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, komite untuk mengakses risiko pharmacovigilance. Kemudian yang ketiga adalah Committee for Medicinal Products for Veterinary Use, atau komite untuk produk-produk obat yang akan digunakan untuk hewan atau veteriner. Kemudian Committee for Orphan Medicinal Products, yaitu komite untuk obat-obatan yang akan digunakan untuk penyakit-penyakit yang jarang atau rare disease. Kemudian Committee on Herbal Medicine Products. Jadi di Eropa juga ada panitia untuk produk-produk obat-obatan dari herbal seperti di kita dan negara lainnya. Kemudian ada komite untuk advanced therapies, kemudian ada pediatric committee. Itu sudah 7, dan satu lagi ditambah dengan working parties and other groups. Ini untuk pengetahuan saja. Jadi jika mungkin suatu hari nanti ada rekan-rekan di Indonesia yang mengembangkan suatu produk yang benar-benar 100% efikasi, safety, dan kualitinya sangat bagus dan berencana untuk dipasarkan di Uni Eropa, harus mengkontak badan ini, si EMA ini. Nah, sekarang kembali ke vaksin COVID-19. Jadi atas dasar apa sih si EMA ini meng-approve suatu obat atau dalam hal ini COVID-19? Jadi seperti sudah dijelaskan tadi, jadi ada 3 hal utama ya yang menjadi bahan pertimbangan. Pertama adalah quality atau kualitas, kedua adalah safety atau keamanan, dan ketiga adalah efikasi si obat atau vaksin itu sendiri. Dan kita tahu bahwa banyak sekali hasil-hasil penelitian yang menunjukkan tentang efikasi vaksin-vaksin ya. Dan tentunya ini dilaporkan secara publik, jadi semua orang pun bisa menilai tentang vaksin-vaksin tersebut. Nah, ada 4 vaksin sampai saat ini yang digunakan di Uni Eropa. Pertama adalah vaksin Comirnaty, yang biasanya kita ketahui sebagai vaksin yang diproduksi oleh Pfizer dan juga BioNTech. Kemudian yang kedua adalah COVID-19 vaksin Janssen yang diproduksi oleh Johnson & Johnson. Kemudian yang ketiga adalah Moderna, sekarang namanya Spikevax. Kemudian ada vaksin AstraZeneca, sekarang disebut dengan Vaxzevria. Nah, jadi sampai sekarang baru 4 vaksin. Nah, sekarang teman-teman di Indonesia bertanya,
Bagaimana dengan vaksin-vaksin lain? Nah, ternyata sekarang EMA sedang mereview vaksin-vaksin yang lain untuk bisa di-approve juga di Uni Eropa. Yang sedang dalam proses review sampai dengan tanggal hari ini, 8 Juli. Yang pertama adalah vaksin yang diproduksi oleh Sinovac, termasuk yang digunakan di Indonesia, sekarang sedang direview. Di reviewnya sendiri dari situs EMA, mereka memulai review untuk Sinovac ini sejak 4 Mei 2021. Kemudian yang kedua, vaksin yang didevelop atau dikembangkan oleh CureVac AG. Ini salah satu perusahaan farmasi di Jerman juga, mereka mengembangkan vaksin juga. Dan mulai direview sejak 12 Februari 2021. Yang ketiga, vaksin yang dikembangkan oleh Novavax CZAS, ini pabrik dari Ceko, yang mulai direview sejak tanggal 3 Februari 2021. Yang keempat adalah vaksin Sputnik 5 yang kita ketahui yang dikembangkan oleh Rusia Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology yang mulai direview sejak 4 Maret 2021. Jadi kita lihat ternyata proses reviewnya cukup panjang, bahkan tadi yang saya sebutkan yang vaksin dikembangkan oleh Novavax sudah direview sejak 3 Februari tapi belum juga di-approve-nya karena mereka harus benar-benar melihat bukti-bukti saintifiknya karena tidak mau ada efek-efek samping terutama yang sangat fatal terhadap manusia. Nah, untuk saat ini mungkin itu saja yang ingin saya share informasinya. Mudah-mudahan nanti semua vaksin yang dikembangkan oleh siapapun sangat bermanfaat dan efikasi, quality, dan juga safety-nya sangat tinggi sehingga semua orang bisa merasakan keamanan dan efikasi dari si vaksin-vaksin tersebut. Sehingga orang-orang yang terinfeksi oleh si COVID-19 virus ini tidak mendapatkan hal-hal yang serius karena sudah diminimalisir oleh vaksin-vaksin tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.